kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang kedua kali kemarin kita sudah melakukan satu kegiatan, satu sesi, yaitu di mana kita membahas tentang penerapan budaya positif di sekolah kita. Hari ini kenapa Pak Is mengumpulkan teman-teman di sini? Kita akan berbicara tentang pengembangan komunitas praktisi. Forum Perencana Pengembangan Komunitas Praktisi. Kenapa Pak Is menggunakan TIROSA? Ada Timor, Rote, Sabu, Sumba, Alor. Jadi Pak Is menamakan komunitas kita ini namanya komunitas TIROSA. Oh ya begitu ya Bu. Oke, nanti ditambahkan. Baik, kita lanjut. Apa itu komunitas praktisi? Mungkin Bapak Ibu pernah mengenal apa itu komunitas praktisi? Ya, baik. Komunitas praktisi adalah sekelompok individu memiliki semangat dan kegelisahan yang sama tentang praktik yang mereka lakukan dan ingin mereka lakukan dengan lebih baik dengan berinteraksi secara rutin. Itu menurut Winger pada tahun 2012. Nah, tujuan Pak Is mengumpulkan teman-teman sini adalah untuk membentuk komunitas praktisi, tetapi sebelumnya kita harus tahu dulu apa karakteristik daripada komunitas praktisi. Komunitas praktisi itu dia jauh berbeda dari komunitas lain. Ya, ada 3 karakteristik yang membedakan komunitas praktisi dengan komunitas lain. Salah satunya itu adalah domain. Adanya kesamaan atas hal yang dianggap penting oleh anggota komunitas. Contohnya, tujuan, identitas, minat, latar belakang, nilai yang dipercaya, keresahan tentang sesuatu, isu, atau persoalan bersama. Jadi tujuan dari kita membentuk sebuah komunitas praktisi, kita meninjau dari karakteristiknya. Yang kedua, komunitas adanya norma aturan sosial yang disepakati oleh anggota. Contohnya, saling menghormati antara anggota, keinginan untuk berbagi, niat baik saling mendukung, interaksi yang rutin, terbuka untuk saling bertanya, dan niat baik untuk saling mendukung dan berkontribusi. Pada poin yang ketiga, praktik adanya pengetahuan yang dikembangkan, dibagikan dan dipelihara sebagai hasil dari kegiatan komunitas praktisi. Contohnya, informasi, hasil pembelajaran, pengetahuan yang dibagikan, alat dan bahan untuk pembelajaran atau hasil pembelajaran, dokumen-dokumen dalam bentuk video. Nah, tujuan daripada kita membentuk komunitas praktisi adalah membantu menjalankan seluruh rangkaian kegiatan yang ada di sekolah kita. Salah satu contoh, misalkan tentang manajerial. Mari Bang, silakan. Baik, selamat datang juga buat Ibu Riu selaku wakil kepala sekolah. Karena hari ini Mama Kepala lagi sibuk, maka Pak Is minta kesempatan untuk hadir dalam kegiatan kita, kegiatan forum pembentukan komunitas praktisi yang dinamakan dengan TIROSA. Timor, Rote, Alor, Sumba, Sabu, Alor, dan sebagainya. Baik, kita lanjut. Dengan adanya komunitas praktisi ini membantu untuk memfasilitasi atau menjalankan tugas pokok, selain tugas pokok, manajemen secara keseluruhan yang ada di sekolah. Misalkan contoh, 1, kegiatan supervisi yang dilakukan oleh Ibu Kepala Sekolah. Bisa kita sebagai guru juga bisa melakukan kegiatan tersebut. Misalkan, hari ini Ibu Elin mengajarnya di kelas 6. Di sini Pak Victor bisa mengambil kesempatan melalui wadah kita yaitu komunitas praktisi untuk melihat sejauh mana perkembangan pembelajaran yang dihadapi oleh Ibu Elin atau dijalankan Ibu Elin. Ataupun minimal ada respon timbal balik feedback ya. Mungkin Ibu Elin mengalami keresahan, mungkin dia kesulitan mengatur siswa saat pembelajaran, atau mungkin anak-anak saat di ini Ibu Elin mengalami kesulitan. Itu adanya Pak Victor di situ untuk berdiskusi, mencari solusi untuk memecahkan masalah tersebut. Kemudian yang kedua, dengan adanya komunitas praktisi ini membantu kita untuk menjalankan misalkan rancangan pembelajaran. Ibu Maya tidak punya RPP, atau Ibu Maya punya RPP tapi itu yang mungkin tahun 2014 ke 2018 kah? Misalkan SD Intersnekotem 1 tapi yang tanda tangan kepala sekolah dari SD PAL 1. Sebenarnya kan kita di Intersnekotem mungkin kekeliruan itu yang mungkin nanti akan dibenahi melalui wadah komunitas praktisi. Komunitas praktisi ini dia bersifat umum ya. Dia tidak terpaku pada satu kerja saja, tapi dia banyak kerja. Yang ketiga adalah misalkan dalam penerapan pembelajaran di masa pandemi ini kita butuh video pembelajaran yang menarik.
Ibu Rio tidak, misalkan Ibu Rio, saya mengalami kesulitan membuat video pembelajaran. Lewat komunitas praktisi ini kita bisa memfasilitasi untuk membuat pelatihan, membuat video pembelajaran. Kemudian yang berikut adalah tadi mengenai supervisi sudah, tentang kreativitas pembelajaran sudah, ini tentang ini penilaian sejawat yaitu melalui supervisi. Kemudian ada hal-hal lain lagi yang bisa kita pakai dan kita gunakan dalam komunitas ini. Jadi hal ini juga sudah Pak Is komunikasikan dengan Ibu Kepala Sekolah, dan Ibu Kepala Sekolah sendiri merespon dengan sangat baik, dan bahkan Mama Kepala dan Pak Is sempat berdiskusi bahwa nanti kegiatan supervisinya itu nanti akan melibatkan teman-teman supaya lebih afdol, orang bilang. Maka dengan adanya komunitas praktisi ini supaya lebih jelas manajemen kerjanya lebih jelas. Jadi nanti kita bisa berkolaborasi bersama KKGM ini, misalkan dalam mengembangkan profesi, salah satu profesi guru, yaitu melalui pelatihan pembuatan PTK, bisa melalui komunitas praktisi ini. Baik, kita akan lanjut lagi. Ada tahapan-tahapan pengembangan komunitas praktisi, yaitu tahapan awal, merintis. Bagaimana kita merancang, membuat sebuah konsep. Bagaimana kita berkomunikasi dengan pimpinan kita sebagai kepala sekolah untuk menindaklanjuti apa yang mau kita rencanakan. Kemudian yang kedua ya, tahap menumbuhkan. Tadi kita sudah rencanakan nih, bagaimana kita mau menumbuhkan. Pada tahap yang ketiga, tahap merawat dan keberlanjutan. Program kita, komunitas kita sudah berjalan. Bagaimana cara kita merawat supaya komunitas kita ini berjalan terus menerus. Dan Pak Is punya satu visi bahwa program komunitas praktisi ini kalau bisa dia berjalan bukan hanya 6 bulan, tetapi dia bisa terus menerus, dia berkala terus menerus. Kemudian yang keempat adalah tahap mengembangkan komunitas. Dari komunitas praktisi mungkin kita 5 orang atau 6 orang yang saat ini sudah hadir, kita bisa kembangkan lebih banyak. Bila perlu satu warga sekolah ini turut dan berpartisipasi dalam kegiatan komunitas praktisi kita ini. Oke, sebelum kita akhiri kegiatan kita, kami akan menunjukkan satu lembar rencana pengembangan komunitas praktisi. Ya, seperti yang sudah Pak ini tahap merintis itu, bagaimana kita membangun percakapan awal. Lakukan percakapan awal dengan kepala sekolah, rekan-rekan sejawat, yang hal ini yang sudah Pak Is lakukan. Kemudian bagaimana hasil dari kita punya pertemuan dengan kepala sekolah dan rapat guru-guru ini, apakah mereka punya pendapat yang sama. Kemudian tantangan dalam masa pandemi ini tentunya pasti banyak tantangan. Misalkan kalau ketika kita mendesain sebuah pembelajaran ini, tantangannya adalah mungkin minimnya pulsa kuota, itu menjadi salah satu tantangan. Kemudian mungkin pemahaman kita tentang penggunaan aplikasi yang menarik. Nah, hal ini melalui wadah komunitas praktisi ini kita belajar bersama dan berbagi. Kemudian adanya hasil daripada rencana ini, pembelajaran yang diharapkan adalah pembelajaran yang menyenangkan. Kalau video pembelajaran kalau kita kasih begitu anak juga belajar juga tidak bagus. Dengan adanya komunitas praktisi ini membantu memfasilitasi untuk setiap keresahan-keresahan yang kita miliki bisa kita bekerja sama, berkolaborasi untuk mencapai sebuah tujuan yang maksimal. Itu adalah tujuan daripada kenapa komunitas praktisi ini dibentuk. Jadi kurang lebihnya seperti itu, Bapak Ibu. Nanti hasil dari tindak lanjut dari kegiatan komunitas praktisi ini nanti akan kita lakukan. Mungkin kan ini saat ini kita memasuki di ulangannya memang ulangan semester, ujian semester. Nanti mungkin pada bulan Januari, Februari, Maret dan seterusnya mungkin kita sudah mulai aksi nyatanya sudah mulai berjalan. Nanti pada saat tahap akhirnya itu nanti kita akan monitoring dan evaluasi di tindak lanjutnya ada di setiap akhir semester. Karena setiap akhir semester itu teman-teman akan bertanya, ini bagaimana kelas 6 perkembangan belajarnya bagaimana? Oh mama, mungkin anak ini begini susah begini. Nah, dengan setiap keresahan itu ada lewat komunitas praktisi, karena sejauh ini Ibu Elin juga sudah bersama dengan Pak Victor dan sebagainya sudah berkolaborasi bersama mencari solusi, dan itu menjadi sebuah catatan yang nanti pada akhir semesternya nanti akan disampaikan di forum itu. Jadi tahap mengembangkan komunitas ini bukan saja kita buat secara konsep, tapi kita akan lakukan secara menyeluruh, teman-teman. Baik, mungkin itu saja yang Pak sampaikan. Kurang lebih mungkin ada pertanyaan, Pak berikan kesempatan.
Ya, silakan Ibu Maya. Baik, Pak Is, terima kasih. Kita berikan aplaus dulu buat Pak Ismail CGP yang semangat luar biasa dan sangat menginspirasi buat kita semua. Sesuai dengan slogan CGP ya, tergerak, dan menggerakkan. Artinya diharapkan kami bersyukur karena dari kami semua, artinya Pak Is dinilai memiliki sesuatu yang lebih. Artinya lebih itu bukan berarti kami semua tertinggal di belakang, tapi untuk saat ini dari kelebihan yang Pak Is miliki itu bisa membawa dampak yang baik untuk perubahan di sekolah, khususnya bagi kami untuk dapat ikut turut bekerja sama dan membangun sekolah ini. Nah, sangat bagus sekali Pak Is karena kami beberapa ini merasa dihargai karena turut ambil bagian dalam komunitas praktisi. Nah, seperti diketahui bahwa komunitas itu sendiri adalah kumpulan dari beberapa adalah sekelompok individu yang memiliki semangat dan kegelisahan yang sama, atau dalam artian bahwa tujuan yang sama. Kita harus memiliki visi dan misi yang sama. Nah, tentunya saya sebagai ketua kelompok KKG Mini, saya merasa saat tadi penjelasan dari Pak Is sangat merasa senang karena di dalam komunitas ini artinya kita di antara beberapa guru tentunya memiliki pemikiran, solusi, masukan, saran yang dapat membangun. Selama ini kan KKG itu kita sudah membentuk kelompok, tapi karena kesibukan kita dan juga karena kita masing-masing memiliki kegiatan yang sehingga dalam pola mengatur untuk membuat kegiatan sebenarnya program-programnya sudah tersusun. Biasanya tersusun, tapi karena kurang komunikasi yang intens sehingga kesannya KKG itu tidak terlalu rutin dilaksanakan. Tetapi karena setiap bulan itu saya masukkan laporan kegiatan seperti apa pelaporannya, jadi ada tanda kutip bahwa saya agak kesulitan untuk membangun komunikasi dengan teman-teman. Jadi diharapkan dengan adanya komunitas praktisi ini kita hidupkan kembali KKG Mini. Tadi Pak Is sampaikan bahwa komunitas praktisi ini karena berkenaan dengan CGP kurang lebih 6 bulan, tetapi yang diharapkan 9 bulan diharapkan tidak hanya 9 bulan, tapi kita merger, artinya bukan saya ketua KKG jadi saya mengatur semua dan dalam keadaan di lapangan program yang saya susun singkat. Artinya karena saya kurang libatkan dengan teman-teman sehingga saya susun sendiri, saya keulangan juga laporan yang saya buat sendiri, tapi dengan diharapkan ada program kegiatan komunitas praktisi ini, mari kita sama-sama kembangkan sehingga sekolah kita betul-betul kami mendukung Pak Is, tidak hanya Pak Is ikut kegiatan CGP ini hanya untuk melengkapi, tapi momen ini dimanfaatkan untuk dapat menghidupkan kembali kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan pembelajaran kita. Seperti yang diketahui bahwa dalam pembuatan video pembelajaran mungkin ada beberapa guru termasuk saya sendiri belajar tapi masih banyak kekurangan. Mungkin ada teman-teman yang saya lihat bagus ada bentuk pelakon seperti Ibu Elin atau mungkin Ibu Fitri yang tidak mau belajar sendiri atau teman-teman kita semua. Marilah kita berbagi bukan berarti kita rasa rendah diri, tidak. Kalau ada yang sesuatu yang lebih, artinya ada kemampuan lebih, kita perlu apresiasi itu dan kita berbagi untuk kemajuan kita bersama. Terus yang kedua, kalau tujuan dari praktisi itu sendiri apa komunitas praktisi, domainnya atau dia tujuan identitas yang jelas yang sama. Terus ada norma yang disepakati. Ada pengembangan pengetahuan dibagikan dan dipelihara sebagai hasil dari komunitas praktisi. Artinya selain kita memiliki tujuan, juga ada aturan-aturan yang mengikat di dalam kelompok komunitas tersebut. Setelah itu pengembangan pengetahuan dibagikan dan dipelihara. Artinya selain kita bagikan pengetahuan, kita wajib memelihara itu menjadi satu kesatuan di dalam kelompok kerja kita. Jadi saya sebagai ketua KKG ini tidak terlepas dari itu, saya berterima kasih dan saya harapkan Pak Is juga dapat lebih kreasi, berkolaborasi, tidak dinyalahkan saya tapi kita semua untuk membangun sekolah kita ini karena
saya percaya dan saya yakin kita semua memiliki skill dan kemampuan masing-masing. Kita saling melengkapi, kita saling terbuka, kita saling bahu-membahu untuk kepentingan bersama. Mungkin itu saja, kurang lebih. Kita beri aplaus dulu. Jadi baik, apa yang boleh disampaikan oleh Ibu Maya itu boleh menjadi penguatan buat kita dalam menjalankan kegiatan kita dalam sebuah komunitas yang bermanfaat ini adalah komunitas praktisi Tirosa. Karena kita NTT jadi PAIS ingin mengangkat kultur nih, supaya jangan sampai anak-anak regenerasi kita sekarang sampai saat ini sudah melupakan tentang kultur, tentang budaya. Maka dengan adanya ini, mari kita mulai dari diri kita sehingga itu bisa berdampak bagi banyak orang, tentunya anak-anak kita. Baik, ada lagi yang mau disampaikan? Dan kalau perlu itu Pak Is setiap bulan mungkin kita susun rencana kegiatan. Seperti tadi yang sangat menarik, seperti wawancara kami dengan saya dan Ibu Vivi dan Ibu Niti dengan Pak Pasius itu yang buat menarik adalah supervisi sesama guru. Artinya bukan kita saat Pak Victor ngajar terus kita juga ikut supervisi, kita menjatuhkan Pak Victor atau melihat kekurangan, tidak. Tetapi dengan legowo, dengan rendah hati, marilah kita sama-sama memperbaiki diri, evaluasi. Artinya ada evaluasi terhadap refleksi terhadap pembelajaran saat itu. Mungkin saat dalam Pak Is mengajar banyak bicara, contoh atau dua kurangnya stimulus terhadap anak kurang, terus tiga mungkin anak kurang dilibatkan. Jadi itu masukan-masukan dan diharapkan kita juga yang mendengar menerima masukan tersebut bisa dapat membuat perubahan, tidak langsung tersinggung. Tidak, kita ambil positifnya agar ke depan lebih baik. Karena kan masing-masing kita tidak bisa mengukur tingkat kemampuan atau kekurangan atau kelebihan kita. Hanya orang lain yang bisa mengukur. Tapi alat ukur itu bukan untuk mematikan semangat atau kreativitas kita, tapi kita berusaha untuk menjadi lebih baik lagi demi anak didik kita sendiri dan tentunya untuk perubahan kita ke depan. Mungkin itu. Baik, terima kasih Ibu Maya, luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Ibu Maya. Seperti halnya sudah kita sepakati bersama, nanti Pais dan beberapa teman-teman yang ada pada komunitas praktisi ini, kita akan membuat dia punya schedule atau membuat jadwal secara struktur dan berkelanjutan, sehingga kegiatan ini dia akan berjalan terus-menerus. Tidak hanya 6 bulan saja, tetapi minimal dia bisa jalan terus-menerus dengan satu tujuan adalah berdampak pada anak. Kemudian kita juga berbagi tentang kegelisahan kita, tentang persoalan-persoalan kita di saat kita mengajar. Jadi intinya kita jangan menutup diri, mari kita membuka diri, mulai dari diri kita, apa yang menjadi kekurangan kita boleh menjadi kekurangan bersama dan kita mencari solusi untuk mencapai tujuannya. Baik, itu saja yang Pak sampaikan sebelum kita mengakhiri kegiatan kita ini. Apakah ada yang mau bertanya lagi atau mungkin memberikan pendapat? Pak Victor mungkin? Terima kasih atas kehadirannya Mama Wakil Kepala Sekolah Ibu Riu Tude yang sudah berkenan hadir. Kami mengucap syukur sampai saat ini semua ada karena dukungan dari teman-teman. Baik, terima kasih dan salam bahagia. Salam.